Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian beserta keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Pastinya tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun dari rumah. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia subtema 1 pada tema 2, tema sumber energi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya seperti biasa kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, keberkahan, kelancaran pada setiap kegiatan kita. Langsung saja kalian siapkan alat tulisnya, catat yang penting supaya kalian tidak lupa dan ikuti penjelasan dari Ustazah. Yang pertama kita akan belajar tentang materi adalah sumber energi utama. Nah, ketika kamu belajar dan bermain, kamu pasti memerlukan energi. Nah, energi adalah kumpulan untuk melakukan usaha. Supaya kalian dapat berlari, dapat berjalan, dan lain sebagainya, kamu harus makan dan membutuhkan istirahat supaya tidak capek. Nah, ketika mobil diisi kembali dengan bahan bakar, mobil akan bisa berjalan karena sumber energi dari mobil adalah bahan bakar. Sumber energi utama di muka bumi ini berasal dari cahaya matahari. Dan cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan hijau untuk membuat makanan pada proses fotosintesis. Dan matahari juga dapat digunakan manusia sebagai sumber energi, yaitu sumber energi alternatif. Misalnya, mengeringkan gabah bagi petani, mengeringkan ikan bagi nelayan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, contoh pemanfaatan energi matahari antara lain bisa kalian lihat untuk membuat garam, membantu proses pembuatan garam, kemudian sebagai listrik tenaga surya, juga dibuat penerangan ketika siang hari, dan juga sumber vitamin D. Makanya kalian untuk saat ini sering digembar-gemborkan berjemur. Nah, sinar matahari banyak manfaatnya bagi tubuh kita, salah satunya mengandung vitamin D. Kemudian mengenai angin. Angin adalah udara yang bergerak. Nah, udara sendiri terdiri dari berbagai molekul gas yang tidak terlihat oleh mata. Angin terjadi saat molekul gas dari tempat yang dingin bergerak ke tempat yang panas. Nah, kali ini kita akan juga belajar tentang bahaya peralatan listrik. Kalau kita teledor, coba kalian perhatikan pada gambar nomor 1, itu ada gambar ibu-ibu ketika ada benda yang panas kita sentuh, maka kulit kita akan melepuh. Misalkan seperti pada gambar saat memegang wajan yang panas di atas kompor yang menyala. Perhatikan juga pada gambar yang kedua, ketika setrika masih menancap di aliran listrik, ketika menancap di aliran listrik, maka setrika itu akan panas. Apa yang terjadi? Nah, setrika di aliran listrik menghasilkan energi panas. Jika kita biarkan menyentuh suatu benda, maka permukaan benda tersebut akan hangus. Nah, apa yang terjadi pada gambar 3? Gambar ketiga, bagaimana ketika posisi kita dalam keadaan basah, ketika tangan kita basah, kita memegang
stop kontak, maka kita akan kesetrum karena air dapat menghantarkan listrik. Nah, itu dilihat jika tangan kita atau badan kita basah, memegang kabel yang dialiri listrik atau listrik yang terbuka, maka mengakibatkan tubuh kita kesetrum aliran listrik tersebut. Selanjutnya adalah minyak bumi. Energi fosil merupakan energi yang berasal dari perut bumi, yang digali dalam bumi dari tanah, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian, energi fosil jumlahnya terbatas, jadi bisa habis karena terbatas. Oleh karena itu, dinamakan energi tak terbarukan. Artinya energi yang tidak bisa diperbarui. Kebutuhan energi fosil di dunia terus meningkat sehingga dapat menyebabkan krisis energi. Untuk mencegah krisis energi sendiri, beberapa negara di Eropa berupaya mengembangkan energi alternatif. Salah satunya tadi seperti matahari, angin, dan lain-lain. Nah, matahari dan angin adalah salah satu contoh energi alternatif. Nah, anak-anakku, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga materi yang disampaikan Ustazah bermanfaat buat kalian. Tetap semangat belajar dan rajin sholat. Jangan lupa membantu orang tua. Ustazah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.